Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap limpahan nikmatnya, rahmatnya, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, hingga kita di pagi hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tetap semangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, yang itu adalah termasuk bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka yang digandaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar digandaki, tapi digandaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, idza aradallahu bi'abdi khairan yufaqihu fid din. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah jadikan dia orang yang faqih di dalam urusan agama. Nah, jalan menuju kefaqihan adalah jalan menuntut ilmu. Berarti orang-orang yang menuntut ilmu biidznillah dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk bagian dari orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu adalah jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan kita menuju surganya, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala, juga sekedar mengingatkan ya bahwasanya kita ada sekarang di tanggal 8 ya, 8 daripada bulan Muharram. Besok tanggal 9, lusa tanggal 10, lusanya lagi tanggal 11 dan seterusnya. Jadi terus sampai entek. Yang saya maksud di sini adalah apa? Bulan Muharram ini kita di antara yang disunahkan untuk kita semuanya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, adalah berpuasa, terutama puasa pada hari Asyura. Puasa pada tanggal 10 yang keutamanya menghapus dosa setahun, dan kita disunahkan untuk berpuasa sehari sebelumnya kalau bisa. Kalau tidak bisa maka sehari sesudahnya. Kalau mampu ya sehari sesudah, sebelum dan sesudahnya. Sekalipun hadisnya dhaif, tetapi itu tidak masalah karena berdasarkan hadis umum ya, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahi al-Muharram. Seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah al-Muharram. Maka itu kita sekedar mengingatkan ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya dan kemudahan, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, materi kita di pagi hari yang berbahagia ini melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wa Kitabil Aziz, Syekh Abdul Azim Badawi hafizallahu ta'ala wa ra'ah. Kita sekarang sampai masih dalam pembahasan Kitabus Sholati, yaitu bagian dari pembahasan sampai pada pembahasan al-adhkaru wal ad'iyatu al-masyru'atu ba'da salati. Zikir-zikir dan doa-doa yang disyariatkan setelah sholat.
Ya, kita bahas sekarang tentang zikir-zikir dan doa-doa yang disyariatkan setelah sholat. Ya. Dulu sudah pernah saya bagikan buku bacaan sholat dan zikir setelah sholat, yang di dalamnya kita sertakan dalil-dalil tentang masalah itu. Nanti silakan dilihat kembali. Sudah pernah toh? Kata Abu Azkar tadi sudah ya. Di sana ada dalil-dalilnya, maka itu silakan dilihat kembali. Nah, itu sebagai nanti tambahan ya, tambahan dari apa yang akan kita bahas bersama di pagi hari yang berbahagia ini. Berkata muallif an Thauban, dari Thauban radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza sarafa min salatihi, jika beliau selesai dari salat beliau, maka istaghfara thalathan, beliau beristighfar 3 kali. Wa qala, lalu beliau membaca, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ini kita semua sudah hafal tak ya? Jadi beristighfar, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Qala Al-Walid, berkata Al-Walid, faqultu lil Auza'i, aku berkata kepada Al-Auza'i, kaifal istighfaru, bagaimanakah istighfarnya? Qala, maka Al-Auza'i berkata, taqulu, kamu mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, ya. Jadi ini adalah istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salam. Jadi hanya membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau kemudian kita disuruh memilih, bagaimana kalau kemudian kita perpanjang istighfar itu? Misalkan kita panjang astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita misalkan begitu ya. Bagus maknanya? Bagus maknanya? Bagus. Tapi kalau kita disuruh milih, kita milih istighfarnya Nabi yang cukup astaghfirullah, astaghfirullah, astagfirullah, gitu ya. Karena kita beribadah bukan berdasarkan perasaan dan penilaian pribadi, tapi kita beribadah berdasarkan apa yang diperbuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan oleh Al-Auza'i, istighfarnya hanya membaca astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam dan seterusnya, maka itu adalah sebaik-baik istighfar dan sebaik-baiknya amal. Sekalipun kemudian ada tambahan-tambahan yang lain yang maknanya bagus, maka masih lebih bagus, lebih utama dan lebih afdol apa yang diperbuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita disuruh milih tanpa menilai, gitu ya, memilih tanpa menilai, ya, nggak perlu menilai toh ya, cukup disuruh memilih, maka kita lebih memilih istighfarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang diperbuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selepas salam, dan itu adalah sebaik-baik petunjuk. Ya, itu sebaik-baik petunjuk. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul untuk kalian ada uswah, suri tauladan yang terbaik. Jadi apa yang diperbuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah yang terbaik, yang paling utama, yang paling afdal, dan yang paling diridhoi serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain yang diperbuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal yang sama seperti ini, maka kita katakan tidak lebih baik, tidak lebih utama, tidak lebih afdal, tidak lebih dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah kita mencukupkan diri kita dengan apa yang diperbuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Nah, di buku yang
kita bagikan di situ diberikan atau kita tambahkan faedah di dalam footnote-nya, yaitu bahwasanya sehabis salam beliau sallallahu alaihi wasallam tidak diam sambil menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi Nabi tidak diam sambil menghadap ke arah kiblat kecuali seukuran zikir di atas sebagai seorang imam. Ya, jadi istighfarnya menghadap ke kiblatnya astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Jadi seukuran itu Nabi menghadap ke arah kiblat. Ya, kemudian setelah selesai zikir tadi itu lalu beliau menghadap ke arah makmum. Ya, ini diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah istighfar dan Allahumma antas salam selesai, maka beliau menghadap ke arah makmum, ya, menghadap ke arah makmum berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah salam maka beliau tidak duduk menghadap kiblat kecuali seukuran apa yang beliau baca, yaitu seukuran Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Hadis sahih riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ini khusus bagi imam. Kalau imam, ya, maka dia menghadap ke arah jamaah, ya, menghadap ke arah jamaah. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Yang kedua, qala al-muallif, berkata Syekh Abdul Azim Badawi rahimahullah, an Abi Zubair, dari Abu Zubair radhiyallahu anhu, qala kana Ibnu Zubair yaqul, adalah Ibnu Zubair membaca fi duburi kulli salatin hina yusallim, membaca pada akhir salat, ya, saat selesai salam, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi. Dalam banyak redaksi sebenarnya, ya, kita bacakan yang di riwayat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Azim Badawi. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Wa qala, dan dia berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhallilu, bertahlil bihinna, dengan tahlil tadi itu, dubura kulli salatin, di akhir setiap salat. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya, jadi di akhir setiap salat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca tahlil tadi itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu ni'matu wa lahu fadlu wa lahu sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Hafalkan semua insyaallah, ya. Hafal, ya. Jadi itu yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i, Muslim, Abu Dawud, ya, rahimahumullahu taala. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ini Taib, ya. Itu diantara tahlil beliau setelah sholat. Lalu ada tambahan lagi yang lain, yaitu dari Warrad Maula al-Mughirah bin Syu'bah. Dia berkata, katabal Mughiratu ibnu Syu'bah ila Muawiyah. Jadi Al-Mughirah menulis surat, ya, kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena adalah beliau, idza faragha minas salati, jika beliau selesai dari salat, wa sallama, dan beliau salam,
Maka qala, beliau membaca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya. Jadi kalau digabungkan tadi itu dari tahlil tadi ada dua berarti ya. La ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, wa la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu ni'matu wal fadlu wa lahu sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Kemudian membaca lagi tahlil, la ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya. Ini pun demikian hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ya. Jadi itu adalah tahlil Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beristighfar berapa kali? 3 kali, dan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Ini untuk yang salat 5 waktu ya. Adapun untuk khusus untuk setelah salat subuh ya, setelah salat subuh ada enggak di sini ya? Baik. Kita tambahkan ya, khusus untuk salat subuh dan salat maghrib ya, maka membaca sebanyak 10 kali atau 100 kali pada salat subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau apa, subuh atau maghrib ya. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Ini hadis ini berdasarkan hadis dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis hasan li ghairihi, riwayat Tirmizi, man qala fi duburi salatil fajri, siapa yang membaca di akhir salat subuh, wa huwa thanin rijlaihi, sementara dia belum menelonjorkan kakinya begitu ya, belum merubah posisi kakinya, qabla an yatakallam, sebelum dia berbicara yang lain, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, 10 kali, maka kutibat lahu 10 hasanatin, ditulis untuknya 10 kebaikan, wa muhiyat anhu 10 sayyiatin, dihapus darinya 10 keburukan, wa rufi'a lahu 10 darajatin, diangkat untuknya 10 derajat, wa kana yaumuhu dzalik, dan adalah harinya itu, kulluhu semuanya, fi khirzin min kulli makruhin, ada dalam benteng dari segala yang tidak disuka, wa khurisa minasyaitan, dia terjaga dari syaitan, wa lam yambaghi li dzambi an yudrikahu fi dzalikal yaum, dan tidak layak bagi satu dosa, li dzambin an yudrikahu, untuk mendapatinya di hari itu, illa syirka billah, kecuali kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Dosa-dosa dihapus, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali kalau dia berbuat syirik ya, waliyadzubillah. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Jadi ini keutamaan membaca tahlil tadi itu ya, sebelum dia merubah ya posisi daripada kakinya, sebelum dia menelonjorkannya gitu ya, maka dibaca 10 kali atau 100 kali tahlil tadi ya, maka tadi keutamaan besar diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dalam riwayat yang lain, hadis ini juga hasan li ghairihi, riwayat Nasai dan yang lainnya, man qala dubura salatil fajri wa huwa thanin rijlahu, barang siapa yang membaca di akhir salat subuh ya, dalam keadaan dia
menetapkan posisi kakinya, tidak merubahnya, tidak menyelonjorkannya. Qabla an yatakallama, sebelum dia berbicara, la ilaha illallah la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marratin, 10 kali. Maka kataballahu lahu bikulli wahidatin, maka Allah tulis untuknya dengan setiap satu qalaha yang dia ucapkan, minhunna darinya, hasanatan ditulis setiapnya sebagai sebuah kebaikan, wa muhiya anhu sayyi'ah ditulis dengannya keburukan, wa rufi'a biha daraja diangkat dengannya 1 derajat, wa kana bikulli wahidatin, dan setiap satunya fa innaha itqu raqabah, maka itu adalah pembebasan seorang budak. Jadi kita membaca la ilaha illallah la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khairu wa ala kulli syai'in qadir 1 kali sama dengan memerdekakan seorang budak. Kalau 10 kali berarti 10 budak, ya. Fadilah, keutamaan yang sangat besar. Wa kana yaumuhu dzalik fi hirzin min kulli makruh, dan pada hari itu dia ada dalam perlindungan dari setiap yang enggak disuka. Wa khurisa minasyaitan, terjaga dilindungi dari syaitan. Wa la yanbaghi li dzambin an yudrika fi dzalikal yaum illa syirka billah, sama dengan tadi, tidak ada satu dosa pun yang tidak diampuni kecuali syirik. Demikian juga dari Abu Umamah radhiyallahu taala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ini hadis hasan di ghairi juga, man qala fi duburi salatil ghadah, siapa yang salat di akhir, siapa yang membaca di akhir salat subuh, la ilaha illallah la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 marrah, 100 kali, qabla an yathniya rijlaihi, sebelum dia merubah posisi kakinya, kana yauma idzin, maka adalah hari itu afdhala ahlil ardi, jadilah dia hari itu adalah seutama-utamanya penduduk bumi, illa man qala mithla ma qala uzada ala ma qala, kecuali orang yang membaca semisal yang dia baca, atau orang yang membaca yang lebih banyak dari apa yang telah dia baca. Dibaca berapa kali? 100 kali, ya, 100 kali. Sebenarnya napa jenenge diluk nggih, la ilaha illallah la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir 7 detik. 7 detik hitungnya. Cuma 7 detik. Ping 100 berarti 700 detik. 700 detik berarti ini bagi 60. 700 per 60 ngono he kan gitu ya. Ya. Saya menghitung dhewe, pinten menit? 700 bagi swidak pinten? Ayo sing nggo kalkulator. Nah? 12 menit ya. Diluk cuma 12 menit. Cuman aja ndelok 100 sih ta. 100 rek wakai. Ternyata lek dilakoni ya didik kan dia. Cuma setan itu kadang-kadang membuat kita awang-awangan gitu loh ya. 100 loh gitu ya. Ya, terus diapa-apain ngono sampai setannya. Padahal keutamaan sangat besar sama sekali, rahmani wa rahmakumullahu taala. Dan memang tidak bisa membacanya kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau diberi taufik dimudahkan oleh Allah maca, lek enggak ngelamun ngelantur gitu ya, enak zikir maru mikir liyane kemang oleh piro gitu ya, begitu ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian juga dalam redaksi yang lain dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya, ini tambahan faedah banyak. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yansarifu min salatil ghadati qabla an yatakallam, barang siapa dia membaca saat selesai dari salat subuh sebelum dia berbicara yang lain, la ilaha illallah la syarika lahu mulku wa lahul hamdu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, 10 kali, utiya bihinna sab'an, ya, maka diberikan dengannya 7. Kutiba lahu bihinna 10 hasanat,
diberikan ditulis untuknya 10 kebaikan. Wa muhiya anhu, wa muhiya, jadi dia beri 7 perkara ya. 1, perkara yang pertama ditulis untuk dia 10 kebaikan. 2, wa muhiya anhu bihna asru sayyi'at, dihapus darinya 10 keburukan. 3, wa rufi'a lahu bihinna asru darajat, diangkat untuknya 10 derajat. 4, wa kunna lahu adl asri nasamat, ya, maka dengannya dia seperti memerdekakan 10 budak. Kemudian yang kelima, wa kunna lahu khifzan minasyaitan, ke-10 zikir tadi itu menjadi penjaga dari syaitan. Yang keberapa berikutnya, wa hirzan minal makruh, ya, dan benteng dari perkara yang gak disuka. Walam yalhaqhu fi yaumihi dzalik dzambun illa syirka billah, dan tidak ada dosa, ya, maksudnya tidak ada dosa yang dihapus, yang tidak bisa terhapus darinya karena sebab dosa itu kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qalahunna hina yansarifu min salatil maghrib, dan siapa yang membacanya setelah selesai dari salat maghrib, dia misla dzalika lailatahu, diberikan kepada dia yang semisalnya di malam harinya. Jadi dibaca subuh dengan maghrib, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Nanti silakan dibuka kembali buku yang pernah saya bagikan, di sana semua dalilnya ada. Kemudian juga dari Abdurrahman bin Ghanmin radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, man qala qabla an yansarifa wa yathniya rijlahu min salatil maghribi was subhi. Jadi siapa yang membaca sebelum setelah salat maghrib dan subuh, sebelum dia merubah posisi daripada kakinya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khairu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, asra marratin 10 kali, kutiba lahu, ditulis untuknya, bi kulli wahidatin, dengan setiap satunya, asyru hasanatin 10 kebaikan, wa muhiyat anhu asyru sayyiatin, dihapus darinya 10 keburukan, wa rufi'a lahu asyru darajatin, diangkat untuknya 10 derajat, wa kanat hirzan min kulli makruhin, dan jadi benteng dari segala yang tidak disuka, wa hirzan minasyaitonir rajim, dan benteng penjagaan dari setan yang terkutuk, wa lam yahilla li dzambin yudrikuh, dan tidak halal bagi dosa mendapatinya, illa syirka, kecuali syirik. Maksudnya tidak ada dosa yang enggak bisa dihapus kecuali syirik. Fakana min afdhalin nasi amalan, maka jadilah dia termasuk manusia yang paling utama amalnya. Illa rajulan yafduluhu, kecuali seorang lelaki yang mengunggulinya, yaqulu afdhala mimma qala, dia membaca yang lebih banyak dari apa yang dia ucapkan, ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi ini adalah keutamaan yang sangat besar begitu ya. Nah, dibaca tahlil tadi itu berapa kali? 10 kali atau 100 kali, ya, 10 atau 100 terserah, milih yang di 10 nomor 100. Nah, sakarepe memilih enggak dosa ngene. Cuman semakin banyak berarti semakin besar pahalanya, kan gitu ya. Kemudian juga dari Umar bin Syabib As-Sabai radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marratin 10 kali, ala ithril maghrib, ya, selepas selesai maghrib, ba'atsallahu maslahatan yahfazunahu minasyaitani hatta yusbiha, maka Allah kirimkan untuknya malaikat bersenjata yang menjaganya dari setan sampai subuh. Bukan malaikat biasa, malaikat apa? Bersenjata, ya, tak main-main gitu ya. Bukan malaikat kosongan gitu ya, malaikat bersenjata, ya. Wa kataballahu lahu bi asra hasanat, Allah tulis untuknya 10 kebaikan, mujibatin, ya, yang wajib, ya, yang wajib, 10 kebaikan yang diwajibkan, yang mewajibkan surga. Wa mahan wa asra sayyiatin mubiqat,
dan Allah hapus darinya 10 dosa yang menghancurkan, membinasakan. Wa kanat lahu bi'adli asyri riqabin mu'minat, dan ada untuknya pahala 10 budak mukminah. Luar biasa. Tiap hari ini kita orang kaya sebenarnya ya, kalau kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Namun kadang-kadang kita lupa atau dilupakan oleh syaitan atau dibuat sibuk, bukan ya disibukkan diri sendiri, ya disibukkan oleh syaitan. Kita mikir yang lain atau selak kesusu melakukan yang lain atau macam-macam begitu ya. Kita agar dipalingkan gitu ya dari kebaikan yang sangat banyak. Ya itulah setan selalu menggoda kita dan mengganggu kita, mengajak kita untuk melakukan perkara-perkara yang lain yang enggak patek penting begitu ya. Enggak pakai penting, karena setan itu kadang-kadang cara menggoda kita itu kita dipalingkan dari yang afdol kepada yang mafdul. Sama-sama baiknya, tapi tidak sampai wong iki oleh ganjaran segede, oleh ganjaran titik ais bapak wis. Gitu ya. Setan seperti itu jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Kalau tidak bisa memalingkan kita kepada kemaksiatan, maka dipalingkan kepada kebid'ahan. Kalau tidak bisa dipalingkan kepada kebid'ahan, wis wanti bid'ah ya, ahli sunnah temenan gitu ya, tidak melakukan yang bid'ah, maka dipalingkan kepada apa? Yang mafdul, yang tidak utama ya. Jadi sama-sama baiknya tetapi pahalanya kurang begitu ya. Setan seperti itu jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya maka ya makanya sebelum salam gitu ya, atau selepas salat, memang ada yang mengatakan sebelum salam atau sesudah salam, tidak ada masalah. Kita minta pertolongan kepada Allah agar diberi pertolongan dan kekuatan, bantuan untuk banyak berzikir. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa beneran begitu kepada Allah Subhanahu wa taala agar lisan kita dimudahkan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah kita akan susah ya untuk banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan yang keempat. Berkata Syekh Abdul Azim Badawi, wa an Ka'b bin Ibni Ujrah an Rasulillah, dan dari Ka'b bin Ujrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, mu'aqibatun la yukhibu qailuhunna aw fa'iluhunna, salasun wa salasuna tasbihatan wa salasuna tahmidatan wa arba'un wa salasuna takbiratan fi duburi kulli salatin. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi di sini Mu'allim membawakan riwayat zikir yaitu berapa? 33 tasbih, 33 tahmid dan 34 takbir. Ya, jadi ini satu di antara riwayat ya. Jadi setelah itu semua di antara zikir selepas salat fardu adalah kita bertasbih subhanallah 33, bertahmid alhamdulillah 33, bertakbir Allahu akbar 34. Tadi itu dalilnya dari Ka'ab bin Ujrah ya radhiyallahu taala anhu, yang beliau mengatakan ya ada zikir-zikir simpanan-simpanan yang orang yang membacanya tidak akan pernah merugi. Orang yang membacanya tidak akan pernah merugi. Jadi satu versi yang lain yaitu membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33 kali, kemudian membaca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, agar genap 100. Gitu ya. Jadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, di total 99. Maka digenapkan agar 100 menjadi la ilaha, ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man sabbahallaha. Ini tadi ada di sini juga di kitab Al-Wajiz
Ya, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 fatilka 99. Siapa yang bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali, itu adalah 99. Wa qala tamamal mi'ah, lalu dia membaca pada sempurnanya 100, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khatayahu, maka diampuni untuknya kesalahan-kesalahannya, wa in kanat mithla zabadil bahri, sekalipun dosanya seperti buih lautan. Wah, kan luar biasa begitu ya. Ya, maka jangan sampai lepas, ya, jangan sampai zikir ini lepas dari diri kita. Ya, setiap sholat fardu 5 kali dalam sehari, jangan sampai lepas zikir ini, luar biasa. 5 kali kita berzikir ini berarti 5 kali dosa yang sebanyak buih di lautan dihapus. Kalau seandainya misalkan wis entek dosa nih, sik zikir hai kan begitu ya, misal begitu, ya maka tentunya akan jadi pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maka hal yang seperti ini hendaknya selalu kita hadirkan dalam diri kita agar kita termotivasi untuk mengamalkannya, jangan tidak meninggalkannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala, sebagai tambahan bahwa bacaan tasbih, tahmid dan takbir ini boleh dibaca dengan bentuk subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar langsung. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, boleh. Ya, boleh seperti itu. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah, dia berkata kaum fuqara mana tadi? 88 ya. Mereka berkata orang-orang kaya telah memperoleh kedudukan yang tinggi dan nikmat yang abadi. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, mereka mempunyai harta lebih sehingga bisa berhaji dengannya, berumrah, berjihad dan bersedekah. Maka Rasulullah SAW bersabda, ala uhadithukum bi amrin in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum. Maukah aku ceritakan kepada kalian dengan satu perkara, jika kalian mengambil perkara ini, kalian akan bisa menyusul orang yang telah mendahului kalian. Walam yudrikhu ahadun ba'dakum, dan tidak ada seorang pun setelah kalian yang akan bisa menyusul kalian. Wa kuntum khaira man antum baina dhahranaihi, ya. Dan kau adalah sebaik-baik orang yang kalian berada di atas kedua punggungnya. Illa man amila mithlahu, kecuali orang yang beramal dengan amal semisalnya. Apa? Tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna, kalian bertasbih, kalian bertahmid, kalian bertakbir khalfa kulli salatin 33, di belakang setiap salat 33 kali. Ya, di belakang salat 33 kali. Maka fakhtalafna bainana, maka kami pun berselisih di antara kami. Faqala ba'duna, sebagian kami berkata, nusabbihu 33 wa nahmadu 33 wa nukabbiru 34. Kita bertasbih 33, bertahmid 33, bertakbir 34. Ya, faraja'tu ilaihi faqal, lalu aku pun kembali kepadanya dan beliau kemudian bersabda atau berkata, taqul, kalian ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna 33. Jadi langsung dibaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, boleh, tidak ada masalah ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Mungkin kadang juga kita boleh membacanya begini agar khusyuk begitu ya. Boleh juga Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah begitu. Ya boleh juga, tidak apa-apa begitu ya, agar khusyuk. Ya, kenapa? Konsentrasi kan begitu ya. Konsentrasi dengan apa yang dibaca, karena berubah-ubah begitu ya. Tapi kalau suwis apalah nek kecil, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, sampai ngantuk jalan gitu ya. Akhirnya tidak khusyuk di dalam kita berzikir membacanya. Jadi boleh ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Yang penting total jumlahnya, tasbihnya 33, tahmidnya 33, takbirnya
33. Nggih, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Baik, kita lanjutkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Itu tadi dua versi, ya. Dua versi sudah kita bahas. Baik, dua versi yaitu 33, 33, 34. Lalu 33, 33, 33, kemudian tahlil, ya. Kemudian versi yang ketiga enggak disebutkan oleh penulis kitab Al-Wajiz fi Sunnah wa Kitabil Aziz, kita tambahkan di sini, yaitu versi ketiga membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah sebanyak 25 kali. Jadi subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25, la ilaha illallah 25. Ya. Jadi dibaca seperti itu. Kita kadang butuh kita mengamalkan salah satu di antaranya, begitu, ya. Karena semua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, dia berkata, bentar tadi kayak torek tulisannya cuwilik banget. Ya, 90 footnote 90 bener tadi. Oke. Itu dari Zaid bin Sabit radhiyallahu taala, dia berkata mereka diperintah untuk bertasbih di belakang setiap salat fardu 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Kemudian bermimpilah salah seorang laki-laki dari kaum Ansor, dikatakan kepadanya dalam mimpinya, Rasulullah SAW telah merintah kalian untuk bertasbih 33 kali di belakang setiap sholat, bertahmid 33 kali, bertakbir 30 kali. Dia menjawab iya. Ya, maka dia yang dalam mimpi berkata, jadikanlah masing-masing 25 kali, dan jadikan di dalamnya terdapat tahlil 25 kali pula. Jadi subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25, lalu tahlil 25. Maka di pagi hari yang mimpi ini didatangi orang dalam mimpinya ini datang kepada Rasulullah SAW dan menyebutkan mimpi tersebut kepada beliau, lalu beliau bersabda, jadikanlah 25 pula. Jadi mengamalkan ibadah berdasarkan mimpi itu boleh asal nabinya masih hidup, gitu ya. Asal nabinya masih hidup. Iso takon, ya tadi malam saya mimpi begini ya Rasulullah, gimana? Lakukan, selesai. Tapi lek zaman niki ngipi diajari wong dalam mimpi, takon sopo sampean? Ya, tidak boleh. Kalau Nabi sudah wafat lalu kita beramal berdasarkan mimpi. Kasyaf misalkan, yang mimpi dapat dari mimpi, gitu ya. Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang berjubah hijau, udeng-udengi hijau, misalkan begitu ya. Ngaku sopo lah jenenge wis misalkan begitu ya. Lalu ngajari aku amalan begini sebagainya. Maka dilihat kalau ternyata amalnya yang diajarkan dalam mimpinya itu ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalkan. Bukan karena perintah orang dalam mimpi itu, tapi karena ada dalilnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Tapi kalau kemudian tidak ada dalilnya, gak ono golek kitab, gak ono blas begitu ya, maka yakinlah itu setan, gitu ya. Itu setan, gitu ya, ngajari sehingga benar, gitu ya, agar seseorang itu terpalingkan. Satu, agar dia terpalingkan dari sunnah. Dua, agar dia ujub. Waduh, soleh temenan aku rek, wali temenan iki ngono gitu ya. Sampai osok ngimpi ngajari aku ya kan, luar biasa iki. Ya, aku wong cedek ya nang pangeran, gitu ya. Dibuat seperti itu, kemudian menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, akibatnya seperti itu. Jadi kalau mimpi itu diamalkan, satu, di zaman Nabi jelas ada nabinya yang untuk bertanya minta fatwa seperti ini dari mimpinya sahabat, dan Nabi SAW mentakrirnya dan mengakuinya, nggak ada masalah. Seperti hanya azan kita ini kan dari mimpi, ya, diajari dalam mimpi, dan ada nabinya yang
Rasulullah SAW kemudian menetapkannya, kan begitu nggih. Sama sekalian rahmani rahimakumullah taala. Adapun kalau Nabi sudah wafat wis gak payu, ndak boleh diamalkan, ndak laku gitu ya, kecuali ada dalilnya gitu ya. Kadang-kadang misalkan mungkin ya ada di antara kita mungkin begitu ya, karena kedekatan kita dengan kakek atau apa gitu ya, kita dalam mimpi tidur beliau sudah wafat lalu datang dalam mimpi misalkan ya, kemudian ngasih nasihat mulai meneh kon poso Senin Kemis yo, bener lah iku gitu ya, poso gitu ya. Ya, misalkan dia ketemu dengan kakeknya dalam mimpi lalu dinasihati mulai meneh kon poso Senin Kemis lakoni. Gitu ya. Kenapa? Bukan karena mimpi kakek gitu ya. Karena Senin Kemis memang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kemudian dia termotivasi untuk mengamalkannya karena mimpi dinasihati sama kakeknya yang sudah wafat misalkan. Nah, ada masalah gitu ya. Tapi kalau kemudian kakeknya mulai menikahnya poso Selasa Rebo dilakoni akatene gitu ya. Gitu ya. Kenapa? Bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu. Jadi agama kita ini berdasarkan wahyu, berdasarkan dalil begitu ya. Tidak main perasaan. Mimpi ketemu siapa saja harus difilter dengan sunnah. Wis mimpi sapa ae ngaku sapa ae wis. Ya, aku misalkan ya aku Nabi Nuh gitu ya. Ya gini sih. Kita anggap Nabi Nuh misalkan ya, ngaku Nabi Nuh gitu. Nah, ngaku terus ngajari zaman amal apa ya jadi reken kalau ndak sama dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau mimpi ketemu ngaku ketemu Nabi Khidir lah, ngaku ketemu Nabi Musa lah, macam-macam ngaku gitu ya. Setan memang tidak bisa merubah bentuknya seperti Nabi, tapi bisa ngaku jadi Nabi, kan bisa ngaku. Apa meneh sing napa jenenge sing didatangi dalam mimpi gak ngerti, nggak ngerti ciri-cirinya Nabi kan gitu ya. Ditakoni aku mambengi ngipi ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya apa rambutnya lurus tibae. Wah, repot gitu ya. Ya apa jenenge kulite ya koyo aku ngene rada peteng dedek ngene. Wah, iku duduk nabi iku ya. Sama sekali rahimani rahimakumullahu taala. Jadi jangan sampai salah kaprah ya. Baik, kita lanjutkan sama sekali rahimani rahimakumullahu taala. Jadi ini adalah versi yang keberapa? Yang ketiga nggih. Leres nggih? Ya ini baca 25 subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25, kemudian la ilaha illallah 25. Tadi itu dalilnya juga ya, sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang berikutnya versi yang keempat membaca tasbih subhanallah 10 kali, Allahu akbar 10 kali dan tahmid 10 kali ya. Ini dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda khoslatani au khallatani la yuhafidhu alaihima 'abdun muslimun illa dakhalal jannah. Dua perkara, dua hal yang seorang hamba muslim tidak menjaganya melainkan dia akan masuk surga ya. Membacanya, menjaganya, dia akan masuk surga. Huma yasirun, keduanya itu mudah. Wa man ya'mal biha qalil, tapi yang mengamalkannya sedikit. Mudah tapi yang mengamalkannya cuma sedikit. Apa? Yusabbihu fi duburi kulli salatin ashron, bertasbih selepas setiap salat 10 kali. Wa yahmadu ashron, bertahmid 10 kali. Wa yukabbiru ashron, bertakbir 10 kali. Ya, bertakbir 10 kali. Berarti berapa? 30 kali 5 150 ya. Fadzalika khamsuna wa mi'ah bil lisan. Maka itulah 150 di lisan. 150 kan 30 kali 5 ya. 5 kali. Itu adalah 150 di lisan, wa alfun wa khamsumiatin fil mizan, dan itu adalah 1500 di timbangan. 1500 di timbangan ya.
Kemudian gandengannya apa? Wa yukabbiru arba'an wa thalathina idza akhadha maj'ahu wa yahmadu thalathan wa thalathina wa yusabbihu thalathan wa thalathina. Bertakbir 34 kali, kemudian dia bertahmid 33 kali, lalu dia bertasbih 33 kali. Takbir, tahmid, tasbih. Balik ya. Takbir, tahmid, tasbih. Menunjukkan bahwasanya hal itu dibolak-balik tidak ada masalah ya. Kemudian fadzalika, maka itu adalah mi'atun bil lisan, 100 di lisan, wa alfun fil mizan, 1000 di timbangan. Maka falaqad ra'aitu Rasulullah, sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW yaqitu biyadihi, menghitungnya dengan jari jemari beliau, tangannya. Kalau mereka berkata, ya Rasulullah, kaifa huma yasirun, bagaimana keduanya mudah, wa man ya'mal biha qalil, sementara yang mengamalkannya sedikit, yaitu zikir selepas salat fardu dan sebelum tidur tadi. Ya, selepas salat fardu dan sebelum tidur tadi itu ya. Kenapa itu mudah tetapi yang mengamalkan sedikit? Ya ahadakum, yakni syaitan datang kepada salah seorang di antara kalian, yakni setan, fi manamihi, dalam tidurnya, fayunawwimuhu qabla an yaqulahu, lalu menidurkannya sebelum dia membacanya. Wa ya'tihi fi salati, setan datang kepada dalam salatnya, fayudzakiru hajatun, lalu diingatkan dengan hajat-hajat keperluan yang lain, qabla an yaqulaha, sebelum dia membacanya. Gitu ya. Jadi sebenarnya seorang muslim itu namanya niku mustahil gak iso turu. Gitu ya. Sebenarnya ya mustahil gak iso turu. Cara ndak iso turu dikira engko lak moro digawe turu ambek setan. Ya, ada orang misalkan punya penyakit napa? Ndak iso tidur. Cobalah tuh berzikir, maca Quran, malah digawe ngantuk ambek setan ya. Itu caranya gitu. Karena setan selalu jadi musuh begitu ya. Itu dari satu sisi yang lainnya. Tapi jamaah sekalian rahimakumullah, jangan sampai kalah dengan setan. Namun kadang-kadang kita seperti itu, kadang yo, bukan kadang ya, mungkin sering gitu ya. Durung selesai wis budal, turun mari gitu ya. Kita mau tidur misalkan kita membaca surat apa jenenge? Surat Alif Lam Mim Sajdah 3 halaman. Lalu kita membaca surat Tabarak 2,5 halaman. Kemudian kita membaca Ayatul Kursi. Lalu kita membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu kita membaca zikir-zikir tadi itu. Dorong tutuk wis ngorok wisan gitu ya. Wis budal ya. Masya Allah, orang mukmin itu tidurnya gampang gitu. Ya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya ya. Jadi ya sekali lagi zikir-zikir tadi itu ya, kita mengetahui ilmunya, tetapi kemudian membutuhkan taufik Allah untuk bisa mengamalkannya, butuh dengan taufiknya Allah. Ya, tanpa taufik Allah ya kita hanya tahu teori, tapi kemudian akan susah untuk mengamalkannya kalau nggak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kemudian wa an Mu'adz ibni Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala qala, dia berkata, akhadha Rasulullah SAW yauman biyadi, suatu hari Nabi memegang tanganku, faqala li, lalu dia berkata, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi demi Allah, inni la uhibbuk, sungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Luar biasa ya Mu'adz ya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, Nabi sampai mengatakan inni la uhibbuk, sungguh benar-benar aku mencintaimu. Faqultu, lalu ku katakan, bi abi anta wa ummi, wallahi inni la uhibbuk, demi bukan demi ya, bapak dan ibu saya sebagai tebusan Anda ya Rasulullah, demi Allah sesungguhnya saya benar-benar mencintai Anda. Qala, Nabi bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, inni usika, sesungguhnya aku memberikan wasiat kepada kamu, la tada'na an taqula dubura kulli salatin, jangan sekali-kali kamu tinggal kamu membaca selepas setiap salat fardu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ini juga doa. Cuman kemudian di sini ada khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Karena semuanya pakai bahasa fi atau dubura kulli salatin atau fi duburi kulli salatin. Maka ada yang berpendapat pokoknya kalau dubur ya semua setelah salam. Ya, berarti ini dibaca setelah salam. Sebagaimana juga Syekh
Abdul Azim Badawi menempatkan doa ini doa setelah salam, zikir setelah salam. Namun para ulama yang lain membuat rincian. Rinciannya apa? Kalau ada satu amalan disebut dubur kulli sholatin, akhir sholat, kalau itu berupa zikir dan bacaan Quran misalkan seperti surat ayat kursi, maka kalau itu berupa zikir dan bacaan ayat Quran maka dibaca setelah salam. Tapi kalau itu berisi doa dibaca sebelum salam. Karena masing-masing itu juga tercakupi makna dubur. Ya, tercakupi mana dubur. Walhasil ya tidak ada masalah lah. Ya, kita membacanya sebelum salam tidak apa-apa. Kita membacanya setelah salam juga tidak masalah. Barangkali tadi di dalam sholat lupa. Ya, tidak apa-apa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi termasuk di antara zikir selepas salam. Ya, ini tadi dalilnya sudah kita sampaikan. Lalu juga an Abi Umamah, dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin, siapa yang baca ayatul kursi selepas setiap salat maktubatin fardhu lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali dia mati. Jadi kematian gitu ya, selagi dia belum mati maka dia tidak masuk surga. Tapi kalau sudah mati masuk surga. Ini maksudnya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ya. Jadi ini keutamaan membaca ayat Al-Kursi, hadis sahih riwayat Nasai dan yang lainnya. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Dan yang berikutnya wa an Uqbah ibn Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dia berkata, amarani Rasulullah, telah merintah aku Rasulullah SAW an aqra'a bil mu'awwidzati dubura kulli salatin, agar aku membaca al mu'awwidzati dubura kulli salatin. Jadi membaca al-Ikhlas, al-Falaq dan an-Nas masing-masing sekali untuk setiap salat fardu kecuali subuh dan maghrib atau subuh dan asar. Kita lanjutkan jamaah rahimani rahimakumullahu taala. Ini dalilnya footnote nomor 93. Ya, dari Uqbah bin Amir tadi itu ya. Hadis sahih riwayat Tirmidzi, Nasai ya. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab, hendaknya membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini keterangannya dari makna al-mu'awwidzat tadi itu ya. Jadi al-Ikhlas, al-Falaq kemudian an-Nas. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Nah, khusus setelah salat subuh dan maghrib, ketiganya bisa dibaca masing-masing sebanyak 3 kali. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qul, ucapkan, baca qul huwallahu ahad wal mu'awwidzataini hina tumsi, saat kamu sore wa tusbih dan pagi, salasa marrat 3 kali, takfika min kulli syai', akan mencukupimu dari segala sesuatu. Ya, boleh dibaca asar atau maghrib ya, tidak ada masalah ya. Ya, mungkin asarnya atau juga mungkin maghribnya. Kalau pakai bahasa amsa yumsi berarti sore, sore itu berarti asar ya. Maghrib itu sore atau malam? Hah? Awal malam. awal malam ya, awal malam. Tapi jamaah sekalian rahimakumullahu taala ya, yaitu hadis Uqbah bin Amir. Lalu yang terakhir an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, adalah beliau ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau biasa membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini dibaca ya jika selepas salat subuh, membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Pagi membaca, ya Allah, aku memohon kepada kamu, kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang tayyib, yang baik, dan amal yang diterima. Pagi hari membaca doa ini, masya Allah ya,
Hidupnya seorang mukmin itu indah sekali begitu kalau kita rasakan ya. Pagi kita berzikir, mohon kepada Allah, munajat kepada ya Allah, beri aku hari ini ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, yang baik, dan amal yang diterima ya. Damai, tentram dalam hati ya. Baik. Kemudian juga ada lagi doa yang enggak disebutkan oleh mu'alif di sini, yaitu kita membaca Allahumma bika uhawil wa bika usawil wa bika uqatil. Ya Allah, bika dengan pertolonganmu, uhawil aku berusaha melawan tipu daya musuh, wa bika usawil dan dengan pertolonganmu aku menyerang musuh-musuh hingga mengalahkan mereka, wa bika uqatil dan dengan pertolonganmu uqatilu aku berperang. Ini juga diantara doa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Taib, ini hadis sanadnya sahih, riwayat Ibnu Sunni dalam Amal Yaumi wal Lailah ya. Juga disebutkan dalam As-Silsilah As-Sahihah ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Dan juga disunahkan tatkala kita berzikir tadi itu menghitungnya dengan ruas-ruas jari. Berdasarkan hadis dari Yusairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahunna, memerintah mereka, an yura'ina bit takbiri wat taqdisi wat tahlil ya, untuk memperhatikan dan menghitung takbir ya, tasbih yakni takdis, wat tahlil dan tahlil, wa an yaqa'idna bil anabil dan agar mereka menghitungnya dengan ruas-ruas jari. Kenapa? Fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun, karena ruas-ruas jari itu nanti akan ditanya dan mereka akan berbicara, dibuat jadi bisa berbicara. Dan demikian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, zikir-zikir yang hendaknya kita baca selepas salat fardu berikut keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Yang seperti ini ya hendaknya sering kita murojaah begitu ya, tiada kita lupa kita murojaah lagi agar termotivasi untuk mengamalkannya ya, mengamalkannya agar tiap hari ya kita mendapatkan keutamaan besar, pahala besar, dosa yang diampuni, derajat yang ditinggikan ya, kebaikan yang dilipat gandakan, dapat pahala memerdekakan budak ya, yang saat ini tidak ada perbudakan kan gitu ya. Dosa-dosa yang sebanyak buih di lautan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirimkan penjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya banyak tadi yang sudah kita sampaikan ya. Semoga ya tinggal kita minta taufik dari sisi Allah agar kita bisa mengamalkannya. Tapi demikian, wallahu taala alam bisawab. Selebihnya sekarang kita buka tanya jawab. Kalau pertanyaan kita persilakan. Nah, fadhil. Yang pertama adalah apakah ada zikir khusus setelah sholat Jumat? Apakah ada zikir khusus setelah sholat Jumat? Maka jawabannya tidak ada. Tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Maka tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Maka sholat Jumat adalah bagian dari sholat 5 waktu. Maka zikirnya adalah zikir sholat 5 waktu. Ya. Adapun misalkan ada ya, apa namanya? Ada orang yang mengamalkan misalkan membaca, yang saya ketahui ya. Yang saya ketahui membaca Al-Fatihah 7 kali. Apa namanya? Tanpa merubah posisi kaki. Iya, 15 nomor itu 7 kali merono Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, merubah posisi kaki, misalkan semacam itu. Maka ya yang mengamalkannya suruh mendatangkan dalil. Kalau dia bisa mendatangkan dalilnya, ayo diamalkan bareng-bareng, kan begitu aja. Kan gampang toh ya. Kalau ternyata tidak bisa mendatangkan dalil, lebih cukup kita dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana jika zikir ditunda sekalian setelah sholat ba'diyah sekalian, apakah bolehkah? Sekalian sholat ba'diyah. Diamalkan setelah sholat ba'diyah. Nyuntuh siapa? Jawabannya kan gitu ya. Ya, jawabannya nyuntuh siapa?
Jadi zikir tadi dilakukan selepas sholat ba'diyah, gitu ya, misalkan ya. Jadi habis salam kemudian pindah tempat, berdiri sholat sunnah, kemudian baru berzikir. Zikirnya di mana? Di masjid atau sambil jalan? Dan itu pada di masjid, gitu berarti tidak ada hajat yo. Ya jangan, gitu ya, tidak, karena zikir tadi itu adalah zikir selepas sholat fardu, bukan zikir selepas sholat sunnah, gitu ya. Jadi diamalkan setelah sholat fardu, habis salam, assalamualaikum, kemudian berzikir sampai selesai, lalu sholat sunnah. Nah seperti itu pengamalannya, ya, yang diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya berzikir di masjid, kemudian berdiri pulang sholat sunnah di rumah, begitu ya, berdiri sholat sunnah di rumah, ya, jadi ba'diyahnya di rumah, misalkan semacam itu ya. Jamaah sekalian rahimakumullah taala. Ya kecuali misalkan kita ada hajat, ada keperluan, tidak bisa lama-lama di masjid, gitu ya, maka habis salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah Allahumma antas salam minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, maka tidak apa-apa kalau memang ada hajat, lalu langsung sholat sunnah, kemudian beranjak pergi sesuai dengan hajatnya sambil meneruskan zikirnya tadi itu, karena memang ada hajat. Yang namanya ada hajat, tidak apa-apa, ada hajat, ada perlu, ya, karena agar bisa segera melakukan kemana, ada janjian apalah, gitu ya, atau mengantar apa, kalau tanggung jawab apa dan sebagainya, ya, maka tidak apa-apa sambil dia berjalan terus zikirnya dilanjutkan, begitu kalau memang ada hajat. Tapi kalau tidak ada hajat, ya maka ya, seperti apa yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di zikir tadi dibaca ya sambil duduk tadi itu sampai selesai, baru kemudian sholat sunnah. Nah, apakah ada zikir setelah sholat sunnah? apa ada zikir setelah sholat sunnah? Kalau ditanya zikir khusus, maka tidak ada zikir khusus. Yang adalah zikir mutlak sak karo sampean. Sampean zikir sing di terserah kan, itu ya. Habis salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampean tasbih sakake monggo, tahmid monggo, tahlil monggo, istighfar juga monggo, semua terserah, mutlak, bebas. Jadi tidak ada ketentuan zikir setelah sholat sunnah, ya. Nah, pertanyaan berikutnya, memakai tasbih sebagai alat bantu zikir, karena kalau pakai tangan kita lupa. Pakai napa jenenge alat, ya, alat apapun bentuknya, apakah tasbih, apakah yang lain, cetok-cetok itu, gitu ya, maka ya hukum asalnya mubah, boleh pakai itu, boleh, mubah. Tapi yang ada yang afdolnya pakai jari jemari, ini afdol utama, ya. Jadi zikirnya saja sudah berpahala, pakai jarinya juga berpahala, jadi double pahalanya. Pakai jarinya ngikuti sunnah, ya. Kenapa kita katakan tadi itu boleh? Karena Nabi SAW tidak mengingkarinya. Nabi SAW pernah melihat sahabat mindah kerikil, dipindah. Nabi tidak mengingkari dia mindah kerikil itu, tapi Nabi mengarahkan kepada yang lebih baik, yaitu disuruh untuk menggunakan ruas-ruas jari. Itu adalah yang afdal. Dan seluruh zikirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang diajarkan kepada kita paling banyak 100, ya. Dan menghitung dengan jari sampai 100 itu tidak mungkin lupa, kecuali memang benar-benar nggak khusyuk, gitu ya. Kalau khusyuk tidak mungkin lepas, gitu ya, tidak mungkin lepas kalau khusyuk, gitu ya. Kan karek ngitung 33 ping 3 ditambah 1 selesai toh. Ya, 33. Ini kita berzikir ini 33 dengan qadar Allah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jari jemari kita dihitung memang ruas-ruasnya bisa jadi 33. Karek nambahi ping 3 kali putaran ditambahi 1 selesai 100 kali, gitu ya. Ya masyaallah rahimakumullah taala, ya. Jadi itu afdal dan utama, gitu ya. Dengan menggunakan biji-biji tasbih, gitu ya, maka
Ya hukum asalnya ya mubah asal terjaga dari riya. Gitu ya. Kalau tidak terjaga dari riya, misalkan peyok gitu ya. Nah, ini malah jadi riya, jadi pamer kan gitu ya. Jadi riya misalkan. Akhirnya merono melaku sedekap sampai nggawa tasbih ngene kan ngetok-ngetoki lek wong lagi zikir ya. Sampai tasbihan buring ini ya, misalkan semacam itu. Kita nggak melihat hati loh ya, hati itu masing-masing orang. Tetapi itu bisa kalau kita sendiri yang mengamalkannya itu adalah pintu menuju apa? Riya, pintu menuju riya. Ya, sama rahimanu rahmakumullah taala. Jadi afdolnya, utamanya adalah seperti yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi menghitungnya dengan jari jemari. Jadi itu afdol dan utama. Tidak juga dengan kecerek-kecerek gitu. Kecerek itu malah enggak kayak iso khusuk kan oleh biro karek ndelok oleh 98 karek loro. Sing 98 mang nanti sampean gitu ya. Iya. Jadinya ndak khusuk jadinya gitu ya, mengandalkan ndelok ngene oleh bersamine. Dan dari tadi kemana? Sementara Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu min qalbin lain." Allah tidak akan menerima dari hati yang lalai, tidak diterima, tidak menerima dari hati yang lalai. Jadi zikir kita itu adalah doa, ya, dan doa itu harus dilambari dengan kekhusyuan. Ya sebisa mungkin kan begitu ya. Jadi kalau kita pakai jari jemari kita konsentrasi, kita khusyuk begitu. Ya konsentrasi khusyuk menempatkannya gitu ya. Ya itu pun saja kadang ucul kan gitu ya. Ya kan, mari ke sini begini kok terus mana mudun mana sih gitu. Kok kemarin loh, wis mari gitu ya. Ya kan akhirnya kan di sini gitu ya loh. Kok tutup gini sih gitu ya. Itu memakai itu aja lepas gitu ya, apalagi ngene ambek turu tapi ngene terus. Ya. Drijine sing mlaku lesane meneng. Gitu ya. Dzikir itu lesane bukan drijine kan gitu ya. Dzikir itu lesannya. La tazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Jangan henti-hentinya lesanmu itu basah dari zikir mengingat Allah. Jadi yang bergerak adalah lisannya, bukan napa? Drijine ngeten. Ya, lisannya yang bergerak. Baik, wallahu a'lam bishawab. Naam. Salam. Sholat di mana kita berzikir, apakah sela-sela salat jamaah kita berzikir dan apakah zikir-zikir tersebut harus berurutan? Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, saat kita jamak ya, namanya jamak itu menggabung dua sholat dengan satu satu qomat, satu adzan dua qomat langsung ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan demikian ya. Jadi dijamaknya dengan satu adzan dua qomat. Tatkala kita musafir bareng-bareng, waktu datang waktu sholat misalkan, apakah di jamak takdim atau di jamak takhir, maka adzan lalu qomat sholat yang pertama, kemudian setelah salam lalu qomat lagi sholat yang kedua, selesai salam. Nah di sanalah kemudian kita berzikir ya, pada di akhir namanya itu kesatuan. Di sana kita berzikir zikir yang tadi sudah kita sampaikan. Lalu pertanyaan kedua, apakah zikir tadi itu harus berurutan? Enggak, yang urut yang enggak. Yang urut mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, Allahumma antas salam minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Selebihnya enggak urut enggak apa-apa. Ya, selebihnya itu tidak urut, tidak ada masalah. Kecuali yang subuh sama maghrib tadi itu, yang la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang kita baca 10 atau 100 kali tadi itu, maka kan di sana ada ketentuan lam yusni rijlahu, tidak merubah posisi kakinya. Ya, maka kalau itu mesti urut ya. Habis Allahumma antas salam minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, lalu baca tahlil tadi itu 10 atau 100 kali. Subuh dan maghribnya 10 kali. Misalkan semacam itu. Paham ya insyaallah ya. Yang selebih itu bebas. Ya, jenengan mau maca
ayat kursi, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas boleh, lalu bertahlil, lalu yang lain tidak ada masalah. Paham insyaallah ya? Baik. Bagaimana sebenarnya ketentuan membaca zikir setelah sholat? Karena saya pernah dengar riwayat hadis yang bergemuruh juga Ustaz dikeraskan. Yaitu riwayat dari Ibnu Abbas ya, dalam Bukhari dan Muslim ya. Yaitu bahwasanya beliau menceritakan, aku tidak mengetahui, maknanya ya, aku tidak mengetahui selesainya sholat di masjid itu kecuali dengan suara takbir, tahmid dan tahlil ya, tasbih, tahmid, takbir. Jadi masing-masing orang membaca dengan lesan, dengan jahar, bukan teriak loh ya. Ya, maksudnya apa? Membaca dengan lesan, dengan jahar, tidak sir. Ya, misalkan kita membaca, masing-masing orang baca Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam dengan lesan, tapi jahar, dikeluarkan suaranya, tapi bukan teriak. Paham ya? Bukan astaghfirullah, 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 tapi biasa baca, biasa dikeluarkan suaranya. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram, misalkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, begitu. Jadi masing-masing orang membaca sendiri, tapi dengan suara yang keluar. Lek satu orang misalkan gak batik krungu, tapi lek sak masjid kan gitu ya, jadinya gemuruh kan gitu ya. Nah, itu yang didengar oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya, dari Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham di sini ya? Paham ya? Jadi masing-masing orang membaca dengan dijaharkan, bukan dikeraskan, tapi dikeluarkan suaranya, bukan dikeraskan teriak-teriak, enggak, tapi dikeluarkan suaranya. Masing-masing orang mengeluarkan suara zikirnya dengan lisannya, ya. Gitu ya. Paham di sini ya? Pertanyaan terakhir. Okay. Doa yang dibaca sebelum salam tadi yang Allahumma inni ala dzikri dan seterusnya itu, apakah juga bisa dibaca waktu sholat sunnah? Sebelum salam? Yes. Iya boleh, apa, bebas ya. Jadi bebas boleh doa itu ya dibaca. Karena niatnya kan berdoa, ya berdoa dibaca kapan saja, tidak ada masalah ya. Ya, kita habis mau salam salat fardu dibaca Allahumma inni ala dzikri wa husni ibadatik, ada apa-apa. Salat sunnah juga tidak apa-apa, dan doa-doa yang lain dibaca sebelum salam juga tidak apa-apa, dibaca semuanya ya nggak apa-apa. Apalagi salat sunnah sebelum salam sampean maca donga opo ayo nggak apa-apa gitu ya. Saking lawama sekali sebelum salam ya tidak apa-apa ya, karena itu tempat yang terbaik untuk berdoa di dalam sholat ya. Jadi Nabi SAW mengatakan fal yakhtar minad du'a ma yujibu sebelum sholat, maka hendaknya dia memilih bagian dari doa yang menyenangkannya atau yang membuatnya takjub. Ya, silakan menghafalkan doa-doanya Nabi SAW, kemudian apa yang menyenangkan hati kita dengan membaca doa itu, maka baca yang mana saja dari doa beliau SAW. Kalau kita baca sebelum salam boleh, tidak apa-apa. Sebelum salam apakah sholat itu sholat fardu atau sholat sunnah ya, tidak ada masalah. Nah, taib demikian jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang dua permasalahan, apa yang dimakruhkan di dalam sholat dan apa yang dibolehkan di dalam sholat kalau waktunya nutut. Taib demikian, wallahu ta'ala alam bishawab. Kita akhiri kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.